Lalu aku membantu ayah mencuci mobil. Aku membantu mereka setiap hari Minggu. Iya, nggak apa-apa. Aku bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Malukan 1 Bapak HKMSI, kemudian kepada yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru di SDN Malukan 1 ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada siang hari ini kita melaksanakan atau saya yaitu tugas dari calon guru penggerak Malukan 1.4 Budaya Positif, yang mana di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif di aksi nyata pada kali ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini izinkanlah saya yaitu Sofia Hasanah untuk memaparkan apa sih budaya positif itu. Yang kita kenal bahasanya itu bagaimana cara kita sekolah ini dapat menerapkan budaya positif. Pada itu ceritanya sangat-sangat kita itu sangat menunjukkan sekolah dengan budaya positif yang baik. Misalkan anak-anak tidak usah bersama untuk membuang sampah di tempatnya, cukup budaya bahwa kalau membuang sampah pasti ada di tempatnya. Kemudian budaya positif itu misalkan anak-anak rela belajar sendiri tanpa ada paksaan dari bapak ibu guru. Nah, bagaimana caranya untuk membentuk sekolah itu punya budaya positif? Maka dari itu saya akan mendiskusikan pada kesempatan hari ini yaitu tentang budaya positif. Kemudian sebelumnya semoga apa yang saya bicarakan dari awal hingga akhir ini kita tidak terlepas dari kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan kesehatan sehingga kita semua dapat menimba ilmu pada kesempatan hari ini. Maka dari itu kemudian yang kedua yaitu saya rasakan salam semoga tetap tersurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah acara dimulai, saya meminta untuk membaca doa semoga apa yang saya akan presentasikan ini berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama pembukaan dan pembukaan, kemudian apa kompetensi, apa capaian umum dan capaian khusus dari nanti setelah belajar ini, kemudian ada pemahamannya, kemudian konsepnya, kemudian saya akan merefleksikan. Nah, apa capaian umum dari materi ini yaitu diharapkan dapat kita semuanya itu dapat memahami pendidikan, konsep pendidikan menurut kinerja Dewantara. Kinerja Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Misalkan pemikiran THB itu yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu maksudnya
itu dapat kita meminta dia itu cepat, enggak mungkin. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu adalah membentuk anaknya supaya subur, kemudian menyiram, dan itu supaya tumbuh seperti kodratnya, seperti alamnya, seperti bakat dan minat anak-anak itu. Nah, itu adalah pemikiran dari konsep tadi itu. Maka dari itu sering saya bicarakan, katanya Kiai Haji Maimun Zubair ya, wes kali tidak kamu jadi baru, tidak usah berpikir anaknya pintar. Nanti kita itu akan murid-murid terus, dia apa betul? Kita itu akan marah terus, karena banyak murid, ini isep. Nanti itu akan bertambah sesuai dengan banyak anak. Insya Allah tugas kita adalah membentuk mereka bagaimana mereka itu punya bagaian positif sendiri, bagaimana mereka itu punya kesadaran sendiri. Itu yang pelajaran yang kedua, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu profil pelajar Pancasila? Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Lupa. Anda mau? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan cekek, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah sih. Ulangi Bu Guru. Ulangi lagi ayo supaya hafal. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kokoh, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selain kita semua. Nah, iya, setiap hari untuk anak ya, supaya mereka tahu bahwa mereka belajar Pancasila satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan kokoh, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Maksudnya bagaimana nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, kemudian apa juga khusus dalam seminar kali ini? Yaitu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang berjalannya terdapat konsep pelajaran paradigma stimulus respons dan teori kontrol. Kemudian apa saja kita akan membahas kali ini, yaitu ada satu, yaitu konsep perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol. Dua, teori motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi internal dan eksternal. Kemudian keyakinan kelas, masyarakat dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol baru, dan segitiga restitusi. Banyak sekali ya. Nah, ini yaitu semuanya itu dalam rangka supaya kita mempunyai budaya positif di sekolah. Seharusnya memang visi misi sekolah ini kita menciptakan budaya positif yang agar anak-anak itu dapat disiplin. Disiplin itu bukan kok harus ya bentuk rapi, bukan. Itu nanti
nanti akan dibahas di selanjutnya. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, sekarang setuju atau tidak nih? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau bukan? Mana nih? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju apa ya? Pasti setuju. Oke, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju? Setuju. Nanti akan dibahas deh. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau bukan? Setuju. Setuju. Semuanya berarti ini setuju. Nanti kita akan memahami bahwa semuanya ini ternyata ada yang lebih tinggi dari ini. Ini topik yang akan kita bahas dalam konsep kali ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan 6 restitusi seketika restitusi. Sekarang saya mau tanya, tapi kalau dikatakan bahwa setuju ya ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu dalam ini ya menulis sesuatu apa yang Anda sangat sayangi. Jangan sampai orang lain itu mengambilnya. Silakan ditulis. Misalkan Bapak Ibu itu sangat menyayangi anaknya atau sangat menyayangi suaminya atau apa saja yang menurut pemikiran Bapak Ibu itu tidak boleh diambil oleh orang lain. Ya. Sudah? Yang sangat berharga. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu, genggam benda itu kepala. Iya, bukan benda. Tulis di satu kertas, terserah apa yang Anda boleh lah, anak, pokoknya sesuatu yang sangat berharga di hadapan Bapak dan Ibu, sangat berharga. Jangan sampai orang lain itu mengambilnya. Sudah, kemudian genggam di kepala tangan Anda. Kemudian, sebelahnya, orang lain sebelahnya ya, orang lain sebelahnya ingin mengambil itu, sampai berlanjut, sampai ya, boleh apa enggak? Sekarang boleh apa enggak? Kemudian sebelahnya itu merayu, kasihnya lihat boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nah, sekarang
Jangan apa teman Anda yang menjadi kontrol. Saya sendiri. Jadi orang lain bisa nggak mengontrol kita? Nggak bisa, teman-teman. Semuanya seperti itu. Makanya kadang David selalu seperti itu, ya kan? Nah, dirinya itu selalu menyalahkan orang lain, padahal posisi kontrol itu pasti diri sendiri. Ya mungkin meskipun teman-teman yang lain merayu lah, kalau kita itu punya posisi kontrol itu kita sendiri, bukan orang lain. Nah, maka dari itu menurut kita sering-sering seperti itu. Sering-sering kalau lari selalu menyalahkan temannya. Nah itu nakal, aku itu. Nah itu artinya kita harus memberi penjelasan kepada anak tersebut, kepada murid kita bahwa posisi kontrol itu adalah pada diri sendiri, bukan orang lain. Nah itu. Kemudian ya, ini sekarang tadi sudah Bapak Ibu di pertanyaan pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan cara seperti tetapi silakan ini semuanya itu ilusi guru bisa mengontrol siswa itu ilusi. Jangan kasih hukuman pada anak ya kita tidak bisa mengontrol dia. Lalu kita saja supaya tidak melakukan. Tetapi akhirnya anak tersebut apa yang terjadi? Terus Bapak Ibu lakukan sama seperti kalau kita naik sepeda motor tidak pakai helm. Kalau polisi bangga, ya benar buatan gara-gara nek kalau polisi tetap aja pakai helm. Tapi nek anak polisi kalau ada polisi kuota itu karena anaknya kuat, makanya bahkan orang lain bukan hukuman itu yang bisa mengontrol anak, bahkan hukuman yang bisa mengontrol anak. Maka ilusi itu sebuah kita itu mendisiplinkan anak dengan hukuman itu adalah apa istilahnya itu penggunaan kosong, bahkan asli. Karena apa? Karena perilaku anak itu tidak ditentukan pada saat itu. Sama seperti kita aturan yaitu memakai helm di jalan. Tetapi kalau tidak jalan sendiri, mengontrol diri sendiri, akhirnya apa? Akhirnya tidak dia memakai helm karena ada polisi supaya tidak dihukum atau supaya tidak ditilang. Nah, padahal kalau kita mengontrol diri kita sendiri, saya pakai helm itu karena kepala saya itu benda sangat berharga, kepala bocor. Nah, aku tidak selamat. Nah, itu adalah posisi kontrol dari diri sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan kata bersalah. Ya ilusi. Misalkan ada anak itu tadi ada anak misalkan sangat nakal di kelas. Kemudian baru itu merasa anak itu biar bersalah. Ya Allah, kamu tidak kasihan sama baru dari pagi sampai siang ngomong terus. Kemudian kamu selesai. Nah itu kan membuat murid merasa bersalah. Nah itu ilusi supaya mungkin dia itu akan taat atau disiplin pada saat itu mungkin. Ya menang atau tidak pada saat itu, tapi kalau itu dia tidak ada yang namanya posisi kontrol untuk dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ada istilah
istilahnya kita orang dewasa itu bisa memaksa anak. Tidak ada. Karena apa? Bagaimana caranya agar kita bisa menanamkan karakter kepada anak supaya anak tersebut menyadari sendiri ya, itu tidak itu salah. Semuanya harus begitu. Nanti ada caranya, ya. Nah, ini adalah pandangan kita kalau jadi anak disiplin ya, padahal kita semuanya ilusi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebenarnya siapa yang memiliki kontrol tadi Bu? Kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Apalagi kita memaksa anak supaya nurut sama kita, ya. Itu tidak bisa, tidak bisa. Hanya pada saat sekian saja. Orangnya tidak ada sampai yang kecil. Mulak malik lagi ya. Ya itu. Semua perilaku memiliki kebenaran. Model berpikir model berpikir menang. Tapi kalau stimulus respon, ya, yaitu model berpikirnya menang kalah. Kalau kita itu memberi hukuman kepada anak, itu menang kalah. Kamu harus sini, antum kecil saya yang dewasa, saya bisa mengontrol kamu. Itu semua emosi, tidak bisa. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu adalah disiplin ya. Kemudian teori motivasi ini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ini semuanya itu semuanya adalah ini motivasinya ekstrinsik, bahkan dari dalam diri, karena anak itu untuk menghindari hukuman saja, kemudian untuk mendapatkan imbalan dengan penghargaan. Nanti anak, kalau sering kita memberi penghargaan kepada anak, akhirnya anak itu akan apa? Jaga betul. Akhirnya anak tersebut kalau tidak dikasih penghargaan, dia tidak akan melakukan, betul. Dia itu akan kecanduan, apa istilahnya? Dia itu akan ketagihan ya untuk penghargaan terus. Ya, akhirnya ini bukan motivasi yang akan kita jalankan. Motivasi yang paling besar yaitu ini, keyakinan kelas. Bagaimana sih keyakinan kelas ini? Nanti akan dibahas ya, keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita untuk tidak membuat peraturan, jadi tidak usah membuat peraturan. Peraturan kelas tidak boleh ramai di kelas. Kedua, tidak boleh menendang bangku, itu peraturan semua. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas supaya ada motivasi intrinsik ini, motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, soalnya anak-anak itu sudah punya nilai-nilai kebahagiaan universal. Anak itu semuanya ya, itu sudah punya di otaknya untuk bahkan itu sudah universal. Misalkan anak mau ini semuanya sudah tahu bahwa itu salah, tapi kenapa kok masih tetap dilakukan? Itu adalah nanti yang akan bagaimana caranya supaya anak tidak melakukan seperti itu. Aslinya anak itu sudah punya nilai-nilai kebajikan universal. Anak itu sudah tahu, namanya itu kalau di otak itu namanya fitrah manusia. Jadi sudah tahu manusia itu bisa apik, bisa elek, itu sudah tahu. Nah, kemudian kita akan membahas 5 posisi kontrol. Apa sebut 5 posisi kontrol itu? 5 posisi kontrol itu
bagaimana cara kita mengobrol itu kan lima. Apa saja? Satu, pembahasan. Nah, tadi yang pertama, pembahasan. Kemudian membuat rasa bersalah. Nanti Bapak Ibu dilihat ya. Membuat rasa bersalah apa teman atau pemantau atau manajer kepada anak tersebut. Kemudian kita akan membahas yang tiga restitusi. Bagaimana anak itu menyadari sendiri kesalahannya dan mau membuat konsekuensi sendiri. Ini ada caranya. Yang satu, mengabaikan identitas, validasi kebetulan, menanyakan keyakinan. Nah, kemudian ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. 2, penguasaan kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Misalkan kita kepada anak dari kita, ada ibu bapak cik nunggu terus berani bolak-balik cik nunggu. Kenapa? Kita lihat kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Walah, ternyata ada itu mesti mengakal itu karena apa? Karena ini ingin bertahan hidup, misal lapar. Karena tidak serapan itu. Nah, ini adalah kita harus tahu bertahan hidup, penguasaan apa anak itu kurang kasih sayang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Walah, jangan itu baik karena di rumah itu tidak ada kasih sayang orang tua. Berarti saya di sekolah harus memberi kasih sayang. Nah, ini kebutuhan dasar memang kebutuhan dasar manusia. Itu kita akan kemudian ini apa makna disiplin? Disiplin itu ternyata artinya belajar, Bapak Ibu. Disiplin itu belajar, bukan kok menang tertib, anteng bukan. Disiplin itu adalah belajar. Ya, disiplin diri membuat orang kembali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini, murid-murid itu dia patuh kabeh. Kalau patuh semua berarti disiplin itu semua. Macam itu. Ya, disiplin itu artinya itu belajar. Nah, kemudian kecenderungan umum adalah mengabaikan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya apa enggak? Arek dikongkon lho terus ngomong nyata betul. Nah, tidak nyaman. Disiplin itu berarti tidak nyaman. Bukan itu. Yaitu bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, aku bingung nih. Arek sama terus ya berapa nol gitu ya. Berapa nol dia terus aku gimana, bagaimana caranya. Nah, itu tadi caranya nanti. Yaitu membuat keyakinan kelas. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini pelajaran Pancasila ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya ada sekarang sekolah Arek Surabaya yang itu semuanya sholat bersama-sama, kemudian mandiri, beranalisis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nanti saya lanjutkan Ibu. Kemudian ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan tentang restitusi. Nah ini poin yang saya ngomongkan tadi ini. Kita itu selalu dimotivasi eksternal, yaitu anak itu patuh kepada kita itu karena untuk menghindari hukuman, ya, menghindari hukuman kita. Nah, kemudian ini untuk mendapatkan imbalan. Kalau dikasih reward, dikasih penghargaan itu mesti nggak imbalan terus. Kalau tidak dikasih, dia akan obat-obatan melakukan. Dia akan bersama. Akhirnya memberi penghargaan dan memberi hukuman itu sama-sama membuat anak itu akan melaksanakan lagi
sesuatu yang tidak disukai oleh guru itu atau kemudian kalau penghargaan itu anak akan cenderung selalu minta dihargai atas apa yang dia lakukan. Kemudian ini motivasi internal ini yang akan kita bahas, yaitu akan adanya disiplin positif, ya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa dengan saya melakukan. Nah, ini adalah yang tertinggi dari itu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukannya. Nah, itu kemudian katanya Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga taat dalam memerintah diri sendiri. Ini adalah motivasi internalnya, yaitu dia taat untuk mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana agar anak-anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri? Ternyata anak-anak itu tidak tahu yang dilakukan itu tidak baik, tapi tetap saja dilakukan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini penghargaan menghukum, penghargaan berlaku sama dengan hukuman yang saya omongkan tadi. Dikasih hadiah sudah salah, dikasih hukuman sudah salah. Artinya bagaimana kita harus menghargai terus. Kita harus menghargai benar, kita harus menghargai, tetapi harus ada produknya. Nah, produknya itu bagaimana supaya anak itu tidak selalu melakukan itu karena penghargaan kita. Supaya anak itu tidak selalu melakukan karena penghargaan kita. Bagaimana caranya penghargaan yang itu tidak efektif sama sekali, ya? Seperti kita ngasih permen, ya. Saya tuh selalu ya gitu. Permainan, kemudian yang menang dapat hadiah tertentu, terus hadiah seperti itu. Nanti kalau tidak melakukan permainan dengan baik atau tidak belajar dengan baik, dia tidak mau. Maksudnya itu tidak dikasih hadiah, tidak mau. Akhirnya ini penghargaan merusak dengan akhirnya ialah baru banyak hadiah kayak gitu. Nah, itu akan merusak dengan kita dengan siswa dasar. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ini. Ini artinya penghargaan yang bersifat benda, ya Bapak Ibu, bukan penghargaan misalkan pintar, kata-kata misalkan ya Allah aku anak pintar, tetapi itu diucapkan tidak di semua siswa. Jangan membuatkan satu siswa kemudian teman-teman harus dengar semua, tidak usah, karena itu akan menjadikan dia sama dan yang lainnya, teman-teman yang lainnya akan kembali dia. Kita menghargai dia dengan kata-kata yang banyak pada saat kita dengan dia saja. Itu adalah penghargaan tadi ya, yang tadi Bapak Ibu dalam bisa mendisiplinkan siswa, ternyata bisa. Kemudian ini, sekarang saya kayak ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Nomor 1, mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas siswa yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Mulai disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Konsekuensi atau hukuman ini? Konsekuensi. Kita lihat ya. Nah, ternyata ini hukuman. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu lipat. Maksudnya dia itu menggunakan sepatu cuci, tapi yang lainnya macam dia bilang sepatu keluar seperti itu. Jadi orang teman-temanmu melihat bahwa kamu itu sepatunya salah, itu hukuman. Kali mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman ini. Ada konsekuensi. Saya teruskan baik supaya halo kemudian selanjutnya kemudian ini langsung aja ya yaitu hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusi, nah ini yang akan kita pelajari, yaitu persoalan ini. Bagaimana cara kita itu tidak menghukum, juga tidak konsekuensi juga bagus ini karena identitas sukses disiplinnya yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini nih, misalkan tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek, murid akan tersakiti bila hukuman. Tapi kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya, karena dia konsekuensinya melakukan seperti itu, berarti aku harus mendapatkan hukuman. Tapi kalau restitusi, yaitu anak itu akan mendapatkan penguatan. Bagaimana sih caranya kita melakukan restitusi? Nah, restitusi kok proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Caranya bagaimana? Restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Caranya yaitu ini ada ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau menebus kesalahan berarti hukuman. Tapi restitusi yaitu belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi anak misalkan dia cakap untuk kontrol dirinya sendiri. Apa caranya agar anak-anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri? Terkadang anak-anak itu sudah tahu yang dilakukan itu tidak baik, tapi tetap saja dilakukan. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini penghargaan berlaku sama dengan hukuman yang saya omongkan tadi. Dikasih hadiah juga salah, dikasih hukuman juga salah. Artinya bagaimana kita harus menghargai terus. Kita harus menghargai benar, kita harus menghargai, tetapi harus ada prolog
tidak dikasih dia tidak mau. Akhirnya ini penghargaan merusak hubungan. Akhirnya ialah baru saya kayak dia saya itu. Nah itu akan merusak hubungan kita dengan siswa juga. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ini. Ini artinya penghargaan yang bersifat benda ya Bapak Ibu, bukan penghargaan misalnya pinter, nah kata-kata misalkan ya Allah kamu anak pinter, tetapi itu diucapkan tidak di semua siswa. Jangan memberikan satu siswa kemudian teman-temannya tak dengar semua, tidak usah, karena itu akan menjadikan dia jumawa dan yang lainnya, teman-teman yang lainnya akan memberi dia. Kita menghargai dia dengan kata-kata ya, dengan pada saat kita dengan dia saja. Itu adalah penghargaan tadi ya, yang tadi Bapak Ibu bilang, oh iya bisa mendisiplinkan siswa, ternyata bukan. Kemudian ini, sekarang saya kayak ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bu? Nomor 1, mencatat 100 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas siswa yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman ini? Konsekuensi. Kita lihat ya. Nah, ternyata ini hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya dia itu mengenakan sepatu putih, tapi yang lainnya dipanggil dia sepatu konverse putih. Jadi orang teman-temanmu melihat bahwa kamu itu sepatunya salah. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman deh. Halo? Konsekuensi. Oh, halo? Konsekuensi. Untuk pelajaran. Device is ready to pair. Kendala sebentar. Sudah, saya teruskan supaya halo, kok matilah. The Bluetooth. Kemudian selanjutnya nggak pakai ya. The Bluetooth device is ready to pair. Kemudian ini langsung aja ya Bapak Ibu, yaitu hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusi, nah ini yang akan kita pelajari, yaitu merupakan pilihan. Bagaimana cara kita itu tidak
penguatan. Bagaimana sih caranya kita melakukan restitusi? Nah, restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Caranya bagaimana? Restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Caranya yaitu ini ada ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau menebus kesalahan berarti hukuman. Tapi restitusi yaitu belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi anak misalkan nyoret punya temannya sampai misalkan narik bajunya, kemudian kancingnya itu terlepas. Nah, kalau kita menghukum pasti ini, ayo, itu bawa nang oma, itu nanti ibu marah ya opo kan. Nah, itu namanya hukuman. Tapi kalau restitusi itu tawaran. Bagaimana? Itu kancingnya copot. Terus gimana? Nanti anak itu yang akan berpikir sendiri. Yang akan berpikir, oh ya wes bu, cek enggak dimarahi. Itu aja tak bawa pulang aja bu, tak kasihkan orang tuaku supaya. Nah, itu akhirnya anak tersebut sama anak yang berkonflik ini dia masih bisa memperbaiki hubungan. Tapi kalau kita langsung menghukum anak tersebut, akhirnya anak yang dikorbankan ini merasa bahwa dia korban terus. Anak yang melakukan penganiayaan itu berarti anak nakal itu. Ya, kalau kita menghukum. Nah, ini enggak, ini tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bagaimana caranya? Restitusi itu sebentar, langsung aja ya Bu ya. Soalnya ngelencat naik restitusi gak bisa. Namanya segitiga restitusi. Nah ini. Nah, ya Allah, bagaimana caranya? Misalkan ada anak yang seperti itu, narik bajunya temannya, kemudian kancingnya sampai copot. Anaknya yang satu nangis karena kancingnya copot, ibunya pasti marah. Nah, bagaimana langkahnya? Nomor 1 itu Bu, menstabilkan identitas. Artinya anak itu nggak langsung dimarahi. Anak itu nggak langsung dimarahi, tapi dipuji dulu. Loh, ya apa sih Bu, wong wis ngelakoni kesalahan kok dipuji? Artinya bukan dipuji gini. Iya, kamu itu memang melakukan seperti itu, tapi sebenarnya kamu itu orang baik loh. Nah, sebenarnya kamu itu anak baik loh. Pasti bisa melakukan. Kenapa kamu melakukan itu? Lah itu akal aku di ilokno nama orang tua, mesti dilokno nama orang tua. Nah, sebenarnya kamu itu anak baik loh. Gak mungkin kamu itu sampai menarik bajunya kalau tidak digarain. Nah, itu dibangkitkan dulu. Nah, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya itu sing nakal itu banyak Mas ya. Kamu itu bukan satu-satunya. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian ini memvalidasi kebutuhan. Nah, kemudian kamu tentu punya alasan tadi ya. Lapo sih ditanya dulu, lapo karena kamu melakukan itu padahal kamu tuh anak baik. Gak mungkin kamu tuh melakukan seperti itu. Jangan langsung gini. Ancen kon iku mesti wis biasa pancet ae langganan. Belum wis diponis kabeh aku melu akeh. Nah, iya. Bendino kamu. Nah, mungkin bukan seperti itu. Ini distabilkan identitasnya dulu. Kemudian lapo sih ditanya, kenapa kamu seperti itu? Ditanya itu. Kemudian ditanyakan keyakinan jelas. Nah, di kelas itu apa sih? Apa keyakinannya? Kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh mengganggu teman.
guru pas ngene akhirnya anak sudah terbawa. Oh, aku ini trouble. Anjene aku diajak nakal ya bahasa nakal terus. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini menstabilkan identitas. Kabeh wongku ya tahu salah, Nak. Tapi gak gendino salahe. Ya, seperti itu. Kemudian tadi validasi kebutuhan. Guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, dipuji dulu. Iya, kamu itu ya hasil ini ya pinter loh ya. Paling kamu itu bisa melakukan hal yang terburuk, tapi kamu melakukan itu saja ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa kamu yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, salah ibu. Ibu mesti garai aku, mesti ngilokno wong tuaku ya tak pukul. Nah, seperti itu. Nah, kamu punya cara lain selain memukul. Nah, itu baru sepuluh kamu. Nah, iya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Salah apa lagi? Nah, saya menarik bajunya. Nah, terus bagaimana nek ibu marah? Ya wis Bu, bawa pulang. Nah, itu anaknya sendiri yang apa? Ya, yang memberi solusi, bukan kita. Wis bawa boleh, ibumu kok menjahit? Bukan. Itu artinya kita memaksa dia, bukan. Dia sendiri yang pasti dia akan menyadari sendiri. Oh iya sih. Kalau itunya akan saya ya. Itu adalah cara kita untuk segitiga restitusi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini sudah berapa menit ya? Ya, alhamdulillah nggih. Ada yang bertanya enggak tentang tadi segitiga restitusi ya. Kemudian keyakinan kelas. 5 kebutuhan manusia tadi apa saja, Bu? 1. Kebutuhan apa tadi? 5 kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk rasa kasih sayang. Nah, ini kebutuhan manusia. Nah, ini kebutuhan manusia, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Manusia itu pengen berkuasa. Iya, menguasai teman. Sama guru juga ingin menguasai muridnya. Ya itulah ini kebutuhan dasar manusia. Seneng nek kancane nangis ya. Ya itu